Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi yaitu mengenai pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu gak sih bahwa lahirnya Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik global waktu itu. Jadi, Perang Dunia Kedua yang terjadi berimbas pada perubahan tatanan dan struktur politik dunia. Peristiwa ini kemudian melahirkan negara-negara nasional baru di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemunculan negara-negara baru ini juga tak bisa dilepaskan dari peristiwa internasional sebelumnya, yaitu penandatanganan Konvensi Montevideo. Konvensi ini mengatur hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut konvensi ini, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional. Yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Selain itu, terdapat juga perjanjian internasional yang sering digunakan sebagai pijakan bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaannya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setidaknya ada dua perjanjian internasional lain, yaitu Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Atlantik ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris pada 14 Agustus 1941. Dalam piagam ini ada 8 persyaratan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa sebuah bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam yang awalnya hanya ditandatangani oleh 2 negara anggota sekutu ini menjadi semakin penting setelah pihak sekutu menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang sebelumnya dijajah menemukan momentum untuk menuntut kemerdekaan apabila saat itu beberapa negara sekutu adalah penjajah. Piagam Atlantik menjadi semacam bumerang bagi negara-negara penjajah karena bangsa-bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri. Perjanjian internasional lainnya yang tuntut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggotanya di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pada piagam tersebut disebutkan 4 tujuan utama dari PBB, salah satunya membuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, dari penjelasan kedua perjanjian internasional tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun, penting kalian ketahui bahwa lahirnya berbagai konferensi dan perjanjian internasional itu telah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Berbagai perjanjian internasional itu menjadi semacam pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari dukungan internasional. Sebab setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Di kelas 11, kita telah belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, kalian penasaran gak sih bagaimana Indonesia yang baru merdeka menyempurnakan susunan pemerintahannya dan memenuhi syarat-syarat negara seperti yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo? Jadi, sekarang kita akan masuk ke materi dan akan membahas beberapa peristiwa pada masa awal kemerdekaan, terutama terkait pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta resmi memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang perdana. Sidang ini dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan beberapa hal penting. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Serta yang ketiga, pekerjaan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, lalu pembentukan komite nasional, dan pembentukan kabinet presidensil pertama. Selanjutnya, PPKI menggelar sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil memutuskan 3 persoalan pokok. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. Jadi, tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah. Mengapa saat itu pemerintah membentuk BKR dan bukan tentara? Kamu nanya. Jadi, alasan pemerintah tidak membentuk tentara adalah yang pertama, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, dan yang kedua, mencegah bentrokan dengan pihak asing, terutama Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Walaupun BKR pada akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, organisasi ini berperan penting sebagai salah satu wadah perjuangan pada masa awal kemerdekaan. TKR inilah yang merupakan cikal bakal TNI yang ada saat ini. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi 2 perkembangan penting dalam bidang politik, yaitu pembentukan partai-partai politik dan perubahan sistem dalam sistem kabinet. Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada tanggal 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai-partai politik sebagai bagian dari persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Januari 1946. Pemerintah mempertegas kembali saran untuk mendirikan partai-partai politik dalam maklumat 14 November 1945. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu perubahan sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Maklumat pemerintahan tanggal 3 dan tanggal 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada masa itu. Selepas proklamasi kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh sebagai negara yang fasis apabila pada awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal tersebut sering kali dikaitkan dengan ciri negara fasis seperti pada masa Perang Dunia Kedua. Oleh karenanya, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut. Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan Jepang.